Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kedatangan tamu sebuah TV Toshiba untuk ukurannya 40 in. Untuk tipe detailnya bisa teman-teman lihat di foto saya berikut. Berdasarkan informasi yang saya terima dari pasien saya, bahwasanya untuk TV ini backlight hidup, suara ada, tapi untuk tampilannya tuh ngeblank. Bagaimana solusi perbaikannya? Simak videonya hingga akhir dan jangan di skip agar tidak gagal paham. Lanjut. Oke teman-teman, kali ini TV saya sudah bongkar untuk cover belakangnya. Selanjutnya sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan lanjutan, ada baiknya kita pelajari terlebih dahulu untuk blok-bloknya. Di sini ini adalah blok power supply-nya. Selanjutnya ini adalah mainboard utamanya. Dan di sini ada blok kecil ini adalah blok driver backlight. Selanjutnya ini adalah T-con atau timing control. Dan di sisi ini adalah bagian dari board T-con yang menuju ke panel LCD-nya. Selanjutnya kabel penghubung antara mainboard utama dengan T-con ini adalah kabel LVDS. Berdasarkan informasi yang saya terima dari pasien saya, bahwasanya untuk TV ini tuh ngeblank, tampilannya tuh tidak ada. Dari pengalaman saya untuk kasus seperti ini, untuk power supply dan mainboard ada kemungkinannya itu tidak ada masalah. Selanjutnya untuk driver backlight pun tidak ada masalah, dan permasalahannya tuh ada di panel LCD-nya, bisa juga di T-con atau timing controlnya. Selanjutnya coba kita hidupkan untuk melihat jenis kerusakannya itu seperti apa. Saya colokan. Nah, bisa teman-teman lihat untuk backlight sudah hidup ya teman-teman. Ini adalah nyala backlight. Dan selanjutnya coba kita intip untuk tampilannya. Nah, untuk tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi untuk tampilannya itu biru sedikit membingkai. Nah, seperti itu. Ada garis tipis membingkai di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Tapi untuk tampilannya tuh ngeblank. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran tegangan. Untuk input ke area T-con apakah hadir 12 volt. Sebelum fuse kita lakukan pengukuran tegangan. Nah, nampaknya sebelum fuse hadir 11,89 volt. Selanjutnya setelah fuse, setelah fuse pun hadir terukur 11,88 volt dan itu stabil. Selanjutnya untuk 3,3 volt. Nah, di sini untuk 3,3 volt hadir, dan untuk 12 volt ini ditransfer ke IC DC-DC converter sebagai inputnya. Nah, untuk input ke IC DC-DC converter hadir. Untuk 3,3 volt yang ke IC chipset utamanya ini hadir. Ini 1,2 volt hadir untuk supply IC chipsetnya juga. Selanjutnya output dari DC-DC converter ini mengeluarkan tegangan VGH, VGL, HAVDD, AVDD dan lain-lain. Untuk HAVDD test pointnya di sini teman-teman. Nah, di sini keluar 5,8 volt. AVDD ini juga 5,8 volt. Selanjutnya untuk VGH, nah di sini VGH tidak keluar ya teman-teman. VGH tidak keluar. VGL test pointnya di sini. Nah, ini VGL keluar, terukur minus 7,96 volt. Tapi untuk VGH nggak keluar ya. Nah, di sini untuk VGH tidak keluar teman-teman. Selanjutnya coba akan saya lakukan pengukuran kembali di sini, di pot yang memanjang ini, karena di sini juga banyak test point antara lain VGH, VGL dan lain-lain. Di sini juga ada test point VGH dan VGL teman-teman. Nih tertulis VGH dan VGL. Dan coba kita lakukan pengukuran di test point ini, apakah benar itu VGH nya nggak keluar.
Untuk VGL, nah benar saja untuk VGL keluar terukur 7,96. Selanjutnya untuk VGH nya, nah VGH memang tidak keluar teman-teman, di sini terukur minus 0,490 volt. Jadi kali ini untuk VGH itu missing, tidak keluar. Selanjutnya akan coba saya lakukan trik-trik lanjutan terkait VGH yang tidak keluar ini. Lanjut. Untuk kali ini kabel LVDS yang ke arah panel saya sudah lepas keduanya, dan kembali coba kita lakukan pengukuran untuk tegangan VGH apakah masih tetap enggak ada. Nah di sini VGH memang enggak ada teman-teman, terukur 0,4. Sedangkan untuk VGL, nah VGL hadir tapi VGH tidak. Dan saya tadi sudah melakukan pengukuran di gamma ini hadir normal. Nah ini hadir sampai ke tegangan yang tingginya 11,29 ini hadir. Untuk tegangan gamma hadir, dan untuk kali ini VGH yang tidak hadir. Padahal untuk beban yang mengarah ke panel LCD ini saya sudah lepas. Normalnya tentunya VGH itu keluar ya teman-teman, tapi untuk kali ini tuh tidak. Dari hasil pengukuran ini saya bisa pastikan untuk IC DC-DC converter ini memang bermasalah. Dan untuk kali ini Ticon saya sudah lepas. Di sini untuk IC-nya ini menggunakan tipe CM501. Nah, itu CM501. Selanjutnya akan kita angkat untuk IC tersebut dan kita lakukan pergantian untuk IC yang baru. Seperti biasa untuk mengangkat IC seperti ini, kita gunakan fluk. Kita olesin fluk di bodinya seperti ini. Cukup. Selanjutnya kita blower dan kita angkat untuk IC-nya. Dan IC sudah terangkat. Oke teman-teman, setelah pergantian IC DC-DC converter yang di sini, ini tadi saya sudah lakukan pergantian. Selanjutnya kita lakukan pemasangan dan coba kita hidupkan untuk TV-nya. Saya colokkan. Selanjutnya kita pastikan untuk output dari tegangannya. Balik kita ukur untuk inputnya di sini. Untuk backlight sudah hidup ya teman-teman. Nih terlihat. Dan coba kita ukur terlebih dahulu. Untuk input 12 voltnya. Nah ini 12 voltnya sudah hadir. Selanjutnya langsung kita lakukan pengukuran di test point VGH. Nah untuk kali ini VGH sudah keluar ya teman. Terukur 23,3 volt. Selanjutnya untuk HAVDD dan AVDD, nah ini sudah keluar 8 volt. Dan untuk VGL, test point-nya tadi di sini, nah VGL pun sudah keluar, terukur minus 7,96 volt. Dan coba kita intip untuk tampilannya. Nah, dan alhamdulillah kini untuk TV sudah tampil normal. Ya, nggak ada cacat teman-teman. Selanjutnya TV akan saya rapikan dan kita tes kembali untuk hasilnya seperti apa. Setelah TV saya assembling total dan kembali coba kita hidupkan, saya colokkan. Kita tunggu sesaat. Dan kini TV sudah normal kembali. Dari sekian proses bisa kita simpulkan untuk kasus kali ini permasalahan itu ada di IC DC-DC converter yang sudah tidak bekerja sebagaimana mestinya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Share ke teman-teman dan informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.